kan istilahnya kita kayak pakai mobil itu beda mobil matic sama beda mobil manual, beda setir kiri setir kanan, tapi konsep dalam kita nyetir itu kita sama, jadi nggak ada kendala berarti, jadi kita cuma perlu adaptasi sedikit. Nah tapi yang kita perlu tahu kan panel-panelnya kan, oh ini kita mau set kiri set kanan lewat mana nih, kita mau starter lewat mana, mau buka apa bensin, kehabisan bensin ini gimana caranya ya kan. Jadi sama di mixer itu juga sama. Di sini nih ada key yang tadi kita bilang ini gear structure. Kenapa kok dia posisi gear ada di paling atas? Karena dia yang paling pertama dia harus dibenerin, harus dicari. Gitu. Lalu kedua di bawahnya, di sini ada namanya lokat. Atau kalau di mixer kita ada yang namanya HPF, ya kan? High pass filter atau kita bilang lokat. Nah lokat ini berbagai brand, berbagai tipe itu akan berbeda. Ada yang potongnya di 80, ada 100, ada 120, tergantung mixernya. Tapi kalau di digital kita lebih enak, bisa fleksibel, kita bisa atur mau gimana aja. Jadi contoh nih, ini suara aku kan kalau aku lepas gini, tes. Nah ini kan aku flat ya, tes. Ini kan ngebas. Dipencet ini supaya apa sih? Nah jadi nggak terlalu ngebas. Tes. Ini kan ada butut bawahnya. Tes. Mungkin nggak terlalu berasa ya, karena suara manusia itu sebenarnya nggak nyampe di 100 ke bawah. Atau kalau memang orang itu memang bawaannya bass gitu ya, itu baru berasa. Kenapa kita harus cut? Supaya tidak ngebas. Kadang kan kita popping tau nggak? Popping itu. Nah jadi beda sama. Jadi low-nya itu di-cut. Gitu. Jadi kita nggak perlu untuk vokal itu kita nggak perlu. Nah yang diperlukan yang nggak di-cut itu apa? Kick, bass, yang kita butuh frekuensi bawah. Karena kalau kita cut, ya kita nggak akan dapat itu frekuensi bassnya itu kepotong malahan. Gitu. Jadi selain kick, bass, potong aja. Ya. Next, ini EQ. Nah EQ ini EQ yang sangat sederhana, di mana dia ada high, ada mid, ada low. Tes. Oh, bisa kita ganti ya. Nah high itu apa sih? Tes. Tes. Cek. Oke. High itu apa sih? High itu frekuensi kalau kita orang awam bilang itu treble. Ya. Low itu apa sih kalau kita orang awam bilang bass. Mid yaitu mid antara bass dan low ya kan? Antara high dan low gitu, atau treble bass. Itu tengahnya itu mid gitu. Suara mid itu suara kayak gimana? Kayak orang kalau lagi bindeng. Halo. Kita lagi pilek. Itu nge-mid, suaranya nge-mid. Tapi kalau bass, kalau high kan bass cek. Tes cek. Tes cek. Kabelnya ini ya. Tes cek. Nah, jadi kalau high itu dia akan lebih treble lah. Lebih crunchy ya, atau lebih pedes gitu orang-orang bilang. Ya kan? Tes cek. Tes cek 1 2 3. Nah, oke. Ini kalau aku treble tes cek dia lebih basah, lebih. Itu akan lebih berasa. Tes cek. Ini apanya ya? Terus low-nya ini keras sekali. Tes cek Pak. Ya pakai gitu. Sorry ya. Kita matiin dulu bentar. Tadi menyalain. Bisa jadi seperti itu. Begitu ganti kabel itu Pak. Hah? Cek. Oke, ini normalnya. Oke, ini kan flat. Tadi kan kalau ini treble. Nah, kalau suara mid, cek. Ini suara mid. Mungkin mirip kayak treble karena di sini sudah tertulis 2,5K. Artinya frekuensi 2500 yang ada di frekuensi mid ini. Tes cek. Beda kan sama ini. Tes cek. Ini kan lebih treble. Kalau ini tes cek, dia lebih di bawahnya. Dia kayak orang pilek ini. Nah kalau ini bass, tes cek.
Low. ya, low, tes ini kalau aku lepas high passnya, kalau aku pencet tes cek dia agak berkurang tapi sedikit ya. Atau kalau aku habisin bassnya tes cek, jadi nggak ada bassnya, jadi seolah-olah suaraku jadi mid atau high gitu. Nah, untuk kita ngerti gimana sih nge-EQ, ya kita harus pertama kita nge-EQ diri kita sendiri aja. Kita kan pasti kenal suara kita ya. Suara kita ini terlalu bass atau enggak sih? Oh terlalu bass, ya udah dikurangin bassnya. Tes cek, tambahin aja ritnya atau high. Tes ini suara gitu. Paling gampang. Jadi kita harus kenal suara kita sendiri untuk kita nge-EQ, belajar nge-EQ ya. Suaraku kayak gini nggak ya? Setelah masuk mic kan lucu ya. Gitu. Jadi setelah kita bisa nge-EQ suara kita sendiri, kita mastiin orang, oh aku kenal orang ini suaranya nggak kayak gini, kita tahu, kita bisa cek gitu. Oke, kiriman ya ke sini ini monitor, ini auxiliary yang tadi salah satu output dari mixer. Kiriman ini ketika kita buka, nah, dia punya master, nggak cuma master sini, tapi ini master kirimannya. Ini kita juga ada buka. Ini yang nanti akan ke monitor speaker monitor. Ini ada masternya, kita kirim setnya, kirimannya gitu. Nah, jacknya dari mana? Ini dia monitor, ada tulisannya. Jadi pakai ini masukin ke speaker, itu sudah bunyi. Kalau kita kurangin ini di speaker enggak bunyi. Atau ini sudah kebuka, kita turunin, itu juga enggak bunyi, habis. Jadi dia punya master juga, bisa dari setnya, bisa dari masternya, volumenya. Kalau ini apa? Ini efek. Ini efeknya dia juga punya master. Aku coba nih buka efeknya. Tes. Tunggu kiriman ke efek tuning. Oke. Tes cek. Tes. Ini efeknya nomor berapa aja? Ini harusnya ada ini. Tanggal mid-call, 6 mid-call ya. Tes cek. Tes. Nggak berasa ya. Efek tuning ini harusnya sih nggak mid sih. Tes. Harusnya ini sudah masuk. Ya. Harusnya sudah masuk tapi ini nggak masuk, mungkin ada dari tes. Kita dari mixernya. Oke. Jadi ini efeknya ketika orang mau karaoke ada ekonya segala macam, kita bisa pilih yang di sini ada eko sebenarnya kan. Nomor berapa? 59. Oke. Kita tinggal pilih. Nah, tes cek. Tes. Efeknya mati. Karena untuk efek ini dia ada cardnya sendiri. Jadi dia ada DSP-nya sendiri. Nah ini ini pen. Pen itu kalau di tape itu balance ya. Balancing. Iya kan, kalau bahasa di tape itu tes ini ke kanan tes. Cuman ke kanan kayaknya enggak ada. Tes. Yang bunyi cuma di situ.